Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Nawaitu ta'lim wa ta'allum wal ifadah wal istifadah lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama kembali. Insyaallah kita akan belajar tahsinul Quran, yaitu cara mudah membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid yang benar. Dan insyaallah harapannya video ini bermanfaat untuk para pemula, para lansia yang saat ini sedang belajar dan mempelajari ilmu Al-Quran. Semoga nantinya bermanfaat. Insyaallah kita akan belajar tahsin Al-Quran, yaitu pada juz 29, yaitu pada surah Al-Mursalat, pada ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-40. Mari kita awali, kita baca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan cara membacanya. Kita baca pada ayat yang ke-31. Perhatikan. La dhanini wa la yughni minal lahab. La dhanini wa la yughni minal lahab. Perhatikan lam alifnya ini dibaca panjang. Kita baca la dhani, ya-nya dibaca panjang. Lamnya ada ya sukun di sini. Liwala kasroh tanwin bertemu dengan huruf wawu, hukumnya dibaca idgham bi gunnah. Cara membacanya yaitu dengan cara dimasukkan dan disertai berdengung. La dhanini wala, lam alif dibaca panjang. Wala yughni, yughni ghainnya berharokat sukun, ini dibaca mati ghainnya. Dan nunnya di sini baca panjang, ada ya sukunnya, panjangkan dua ketukan matobi'i. Wala yughni minal lahab, minal lahab. Lamnya berharokat tasdid, alif lam samsiyah, lamnya berharokat tasdid, maka kita masukkan, kita idghamkan ke dalam huruf lam tersebut. Minal lahab, minal lahab. Baknya ini berharokat kasroh, ketika tanda waqaf maka dimatikan ataupun disukunkan. Kita baca la dhanini wa la yughni minal lahab. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-32. Perhatikan cara membacanya. Innaha tarmi bisyararin kal qasr. Innaha tarmi bisyararin kal qasr. Perhatikan di sini ada nun tasdid, hukumnya dibaca gunnah. Cara membacanya itu didengungkan inna. Hanya dibaca panjang, ada tanda alifnya, panjangkan dua ketukan matobi'i, jangan dibaca panjang-panjang. Innaha tarmi, roknya berharokat sukun, ini dibaca mati. Mimnya dibaca panjang, ada ya sukunnya. Innaha tarmi bisyararin, kasroh tanwin bertemu dengan kaf, ini hukumnya dibaca ikhfa. Cara membacanya yaitu dengan cara disamarkan.
bisyararin kal, itu namanya berdengung, ikhfa bersamar. Kal qasr, sodnya berharokat sukun, roknya berharokat kasroh, maka ketika berhenti tanda waqaf bukan kal qasri tapi dibaca kal qasr. Innaha tarmi bisyararin kal qasr. Selanjutnya kita baca dari sini, la dhaninin wa la yughni minal lahab. Innaha tarmi bisyararin kal qasr. Ka'annahu jimalatun sufr. Nunnya ini berharokat tasydid. Perhatikan ketika ada nun tasydid maka hukumnya dibaca gunnah, berdengung, dibaca berdengung. Ka'anna, seperti itu. Ka'annahu, hunya dibaca panjang. Jimalatun sufr, jimalatun sufr. Jimnya ini berharokat kasroh, mimnya dibaca panjang, ada tanda harokat fathah seperti ini. Dan di sini ada dhammah tanwin yang bertemu dengan huruf shad. Ini hukumnya dibaca ikhfa. Cara membacanya yaitu dengan cara disamarkan. Jadi dibaca samar, jimalatun sufr, sufr. Jangan dibaca sufrun tapi sufr. Ka'annahu jimalatun sufr. Selanjutnya pada ayat yang ke-24, perhatikan cara membacanya. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Perhatikan ada dhammah tanwin yang bertemu dengan ya, ini hukumnya dibaca idgham bi gunnah. Cara membacanya yaitu dengan cara diidghamkan dan didengungkan. Wailun yauma idil. Nah, kasrah tanwin bertemu dengan lam, ini hukumnya dibaca idgham bila gunnah. Cara membacanya dimasukkan tanpa berdengung, jangan kita baca yauma idil, tidak boleh, harus kita baca jelas yauma idil, lil, lamnya berharokat sukun, dibaca lil mukadzibin, tadinya berharokat tasydid, baknya ini dibaca panjang, ada ya sukunnya, panjangkan dua ketukan, dan nunnya di sini dibaca sukun ataupun mati. Wailun yauma idil lil mukadzibina, jangan dibaca seperti itu, tapi nunnya dimatikan, mata adil sukun. Cara bacanya wailun yawma idzil lil mukadzibin. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-35. Perhatikan cara membacanya. Hadza yaumu la yantiqun. Hadza yaumu la yantiqun. Perhatikan di sini haknya dibaca panjang, ada tanda harokat seperti ini, dan huruf dalnya ini dibaca panjang, ada tanda alifnya, panjangkan dua ketukan mad tabi'i. Yaumu wawu sukun dibaca sukun, yaumu la lam alif dibaca panjang, yang tiqun. Yang tiqun di sini nun sukun bertemu dengan huruf ta, ini hukumnya dibaca ikhfa. Cara membacanya yaitu disamarkan. La yantiqun, qafnya dibaca panjang, ada wawu sukunnya, panjangkan dua ketukan mad tabi'i, dan nunnya di sini dibaca mati ataupun sukun. Nah, jadi jangan dibaca la yantiquna, tapi hadza yaumu la yantiqun. Wailun yawma idil lil mukadzibin. Hadza yaumu la yantiqun. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-36. Perhatikan cara membacanya. Wala yu'danu lahum faya'tadhirun.
wala yu'danu lahum faya'tadhirun. Perhatikan di sini mimnya ini bertemu dengan huruf fa, ini hukumnya dibaca idhar syafawi, dibaca jelas, jadi jangan dibaca samar. Berbeda dengan nun sukun, mim sukun bertemu dengan fa, ini hukumnya dibaca ikhfa, idhar syafawi, dibaca jelas. Lahum faya'tadhirun, wala yu'danu lahum faya'tadhirun. Faya'ta, ainnya berharokat sukun, ini dibaca mati ataupun sukun. Faya'tadhirun, roknya berharokat dhammah, ada wawu sukunnya, panjangkan 2 ketukan, dan nunnya di sini dimatikan mata'adilis sukun. Wala yu'danu lahum faya'tadhirun. Kita ulangi. Hadza yaumu la yantiqun wala yu'danu lahum faya'tadhirun. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-37. Perhatikan cara membacanya. Wailun yawma idil lil mukadzibin. Wailun yawma idil lil mukadzibin. Ya, sukun dibaca wailun. Ya, dhammah tanwin bertemu dengan ya, idgham bighunah dimasukkan dan disertai berdengung. Wailun yauma idil, kasrah tanwin bertemu dengan lam, ini hukumnya dibaca idgham bila gunnah, dimasukkan tanpa berdengung. Yauma idil, lil, lamnya berharokat sukun, dibaca lil mukadzi. Perhatikan zalnya di sini terdapat tasid, maka ditekan, dimasukkan, dan baknya di sini dibaca panjang, ada ya sukunya, panjangkan 2 ketukan, dan nunnya di sini dibaca sukun ataupun mati, mata'adil sukun. Jadi jangan dibaca lil mukadzibina. Wailun yawma idil lil mukadzibin. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-38. Perhatikan cara membacanya. Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Kita baca. Hadza di sini hanya dibaca panjang, ada tanda fathah seperti ini, dan dalnya di sini dibaca panjang, ada tanda alifnya mad tabi'i, dipanjangkan 2 ketukan. Dan di sini yaumul fasli ada alif lam qamariyah, lamnya berharokat sukun, maka dimatikan lamnya, dibaca yaumul fasli. Ini tanda jaiz, boleh berhenti ataupun lanjut. Kalau kita berhenti, maka cara bacanya yaumul fasl. Hadza yaumul fasl. Nah, kalau kita gandeng, hadza yaumul fasli jama'nakum. Nunnya dibaca panjang, ada tanda alifnya, panjangkan 2 ketukan mad tabi'i. Jama'nakum wal awwalin. Wal awwa, di sini ada lam alif, lamnya berharokat sukun. Nah, di sini tadi perhatikan, mim sukun bertemu dengan wawu, hukumnya dibaca idhar syafawi. Idhar itu artinya jelas, syafawi artinya mulut. Jadi jangan dibaca berdengung, tapi dibaca idhar jelas. Jama'nakum wal awwa, lam alif dibaca wal awwa, wawunya berharokat tasdid, ditekan, dimasukkan, diidghamkan awwalin. Nah, lamnya dibaca panjang, ada ya sukunnya, panjangkan 2 ketukan mad tabi'i, dan nunnya di sini dibaca sukun ataupun mati. Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Ulangi dari sini. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Kita baca pada ayat yang ke-39.
Fa in kana lakum kaidun fakidun. Fa in kana lakum kaidun fakidun. Fa in kana di sini ada nun sukun bertemu dengan kaf. Hukumnya dibaca ikhfa, dibaca samar. Di sini jangan dibaca idhar. Nah, di sini dibaca samar. Fa in kana, kafnya dibaca panjang, ada tanda alifnya, matopi'i panjangkan 2 ketukan. Fa in kana lakum, mim sukun bertemu dengan kaf, hukumnya dibaca idhar syafawi, dibaca jelas, jangan dibaca berdengung. Tidak boleh kita bacanya lakum kai, tidak boleh. Harus jelas lakum kaidung, yaknya berharokat sukun, dibaca kai. Tung dhammah tanwin bertemu dengan fa, ini hukumnya dibaca ikhfa. Jadi disamarkan kaidung fakidun. Kaidung dibaca samar, faki yaknya sukun berharokat kasroh huruf sebelumnya, maka dipanjangkan kafnya 2 ketukan matopi'i, dan juga talnya dibaca panjang, panjangkan 2 ketukan sama matopi'i, ada wawu sukunnya, dan nunnya di sini dibaca sukun ataupun mati mata'adil sukun. Jadi jangan dibaca fakiduni, tapi fakidun. Fa in kana lakum kaidun fakidun. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-40. Perhatikan. Kita baca pada ayat yang ke-40. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Perhatikan ada ya sukun dibaca wai, dhammah tanwin bertemu dengan ya, ini hukumnya dibaca idgham bi gunah, dimasukkan dan disertai berdengung, dibaca wailun yauma idzil lil. Nah, kasrah tanwin bertemu dengan lam, hukumnya dibaca idgham bila gunah, jadi dimasukkan tanpa berdengung. Jadi jangan dibaca yauma idzil lil, nah, tidak boleh. Lil mukadzibin, lamnya berharokat sukun, dibaca sukun lil mukadzibin. Dalnya ini ditasdid lil mukadzibin. Mukadzib jangan langsung dibaca mukadzibin, tapi tekan dulu mukadzibin. Taknya berharokat kasroh, daya sukunnya panjangkan taknya, dan nunnya di sini dibaca sukun ataupun mati mata'adin sukun. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Fa in kana lakum kaidun fakidun. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah belajar bersama-sama, yaitu belajar tahsinul Quran, cara mudah membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid yang benar. Dan insyaallah harapannya video ini dapat memberikan contoh, memberikan edukasi, khususnya bagi para pemula, para lansia yang saat ini sedang belajar dan mempelajari ilmu Al-Quran. Jadi penting sekali, kita ingin mempelajari Al-Quran, kita ingin bisa membaca Al-Quran, kita harus paham dengan yang namanya ilmu tajwid. Supaya apa? Supaya kita dalam membaca Al-Quran betul-betul sesuai dengan kaidah tajwid yang benar. Supaya kita mengetahui rambu-rambunya dengan benar, mana yang dibaca panjang, mana yang dibaca pendek, mana yang dibaca berdengung, mana yang dibaca idhar jelas, supaya kita mengetahui. Jadi jangan sampai kita membaca Al-Quran sesuai dengan menurut apa yang kita inginkan. Yang panjang kita pendekkan, yang pendek kita panjangkan, seperti itu jangan sampai. Maka penting sekali kita harus belajar yang namanya ilmu tajwid. Supaya apa? Supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Karena membaca Al-Quran dengan tartil itu bagian daripada perintah Allah. Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Ya, maka tentu itu menjadi beban untuk kita supaya kita membaca Al-Quran dengan penuh kehati-hatian. Karena ketika kita membaca Al-Quran
kok berubah panjang pendeknya itu bisa mengakibatkan merubah daripada arti sebuah ayat. Maka penting sekali kita belajar yang namanya ilmu tajwid. Baik anak-anak, baik para pemula, baik para lansia, semuanya kalau ingin bisa membaca Al-Quran dengan tartil, penting untuk bisa belajar yang namanya ilmu tajwid. Semoga video ini dapat memberikan manfaat, dapat memberikan contoh dan edukasi khususnya para pemula, para lansia yang sedang belajar Al-Quran. Semoga dimudahkan, diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga video ini bermanfaat barokah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.